Periodisasi sejarah Islam yang terbagi dalam 3 periode besar yaitu 1. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000 Masehi. B. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi dan B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Ketiga, periode modern 1800 dan seterusnya merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi yang disebut periode klasik. Terdapat 2 kerajaan besar yaitu Kerajaan Umayyah Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah Daulah Abbasiyah. Kerajaan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Kemajuannya disebabkan dengan ilmu pengetahuan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad antara lain. 1. Ilmu filsafat. A. Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi. B. Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi. 2. Bidang kedokteran. A. Jabir bin Hayyan wafat 778 Masehi. B. Hunain bin Ishaq 810 sampai 878 Masehi. 3. Bidang matematika. A. Umar Al-Faruqan. B. Al-Khawarizmi. 4. Bidang astronomi. A. Al-Farizi pencipta astrolab. B. Al-Ghatami atau Al-Betagnius. 5. Bidang seni ukir. A. Badr dan Tarif 961 sampai 976 Masehi. 6. Ilmu tafsir. A. Ibnu Jarir At-Tabari. B. Ibnu Atiyah Al-Andalusi wafat 147 Hijriah. 7. Ilmu hadis. A. Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. B. Imam Muslim wafat 231 Hijriah. Sementara kerajaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuannya disebabkan dengan ilmu pengetahuan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Salah satunya pengaruh Persia dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Pengaruh gerakan terjemahan dalam pengetahuan umum di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama antara lain, pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Kedua,
melaksanakan isi hadis. Ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan beristihad. Contohnya, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan ilmu pengetahuan sains. Keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat beristihad antara lain, pertama, ilmu filsafat. A. Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi. B. Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi. Kedua, bidang kedokteran. A. Jabir bin Hayyan wafat 778 Masehi. B. Hunain bin Ishaq 810 sampai 878 Masehi. Ketiga, bidang matematika. A. Umar Al-Faruqon. B. Al-Khawarizmi. Keempat, bidang astronomi. A. Al-Faraji atau pencipta astrolab. B. Al-Ghattani atau Al-Betagnius. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Miqdad bin Amir, ahli filsafat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Miqdad bin Amir termasuk rombongan yang pertama masuk Islam. Ia adalah orang ketujuh yang menyatakan keislamannya. Dengan kejujurannya, ia rela mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Miqdad bin Amir adalah seorang filosof dan ahli pikir. Suatu ketika, dia diangkat Rasulullah SAW menjadi seorang amir di daerahnya. Ia melaksanakan amanah itu. Dirinya pun diliputi oleh kemegahan dan puji-pujian. Hal ini dianggapnya sebagai pengalaman pahit. Ia tidak ingin tenggelam dalam kemegahan dan pujian. Maka, sejak itu dia menolak menerima jabatan amir. Kecintaan Miqdad terhadap Rasulullah sangat besar. Kecintaannya itu menyebabkan hati dan ingatannya dipenuhi rasa tanggung jawab terhadap beliau. Misalnya, setiap ada sesuatu yang membahayakan Rasulullah, secepat kilat ia telah berada di depan pintu rumah Rasulullah. Ia menghunus pedangnya untuk membela beliau. Demikian Miqdad menjalani hidupnya, ia senantiasa memberikan pembelaan terhadap Islam dan Rasulullah. Dengan keteguhan hati yang menakjubkan dalam membela Islam, ia mendapatkan kehormatan dari Rasulullah SAW. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya padaku bahwa Dia, Allah, mencintaimu. 1. Ibnu Rushd 520 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Hidayat al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi Atib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Fasal al-Maghar fi Ma'balid al-Hikmat wa al-Syariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua, Al-Ghazali 450 hingga 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, artinya hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah, artinya
mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ulum ad-Din, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahafut al-Falasifah, artinya tidak konsistennya panfilsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dalam dunia Islam sehingga mendapatkan gelar Hujjatul Islam yang artinya bukti kebenaran Islam. 3. Al-Kindi 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut juga filosof Al-Arab atau filosof Al-Arab. 4. Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nas Muhammad Ibnu Tahan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teknologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul 5. Ibnu Sina 980 hingga 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Abshana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan.